Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan para netizen yang budiman. Di sini kita sudah masuk ke praktikum yang ke-10 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Pada pertemuan ini yang akan kita bahas adalah struktur data built-in di Python ya, khususnya tuple ya. Ada dua studi kasus di sini. Studi kasus pertama adalah tuple dan yang kedua adalah save game yang menggunakan dictionary. Nah, kita bahas dulu kasus yang pertama yaitu tuple ya. Seperti yang sudah diberikan penjelasan di teori ya, judulnya struktur data built-in ya, bawaan Python. Kenapa kok bisa dikatakan built-in? Karena memang struktur data pada dasarnya atau tipe data pada dasarnya itu adalah primitif ya, integer, float, double, char, boolean dan seterusnya. Nah, tipe data yang dibentuk ya, itu bisa disebut dengan tipe data bentukan. Nah, tipe data yang dibentuk itu contohnya seperti string, itu juga dibentuk ya. Terus list itu juga dibentuk ya. Nah, tapi ya tipe data tersebut itu sudah dibuat, sudah built-in dari Python ya. Di Python sendiri selain list sudah ada tambahan tuple dan dictionary. Nah, sekali lagi ya, sedikit penjelasan. Tuple itu mirip seperti list, hanya saja tuple hanya bisa ditulis, tidak bisa diedit atau diubah ya isinya. Nah, sekarang kita bisa coba untuk kasus yang pertama ya. Kita bisa copy data ini ya, kita masukkan ya, ini sudah ada pseudocode ya, kalian bisa copy kodenya ya, lalu nanti kalian bisa jawab pertanyaannya. Nah, kasus ini sudah saya copy, sudah saya masukkan ke Notepad ya. Ketika Anda melakukan copy, jangan lupa pastikan di sini lakukan tabulasi ulang ya. Nah, setelah dilakukan tabulasi ulang ya, kita coba jalankan programnya. Kalau sudah tabulasinya sudah benar, kemungkinan besar tidak ada error ya. Di sini saya akan coba jalankan untuk programnya ya. Untuk kasus 1 ini saya kasih nama kasus1.py ya. Python ini saya geser sedikit. Nah, ini ya, kasus 1py. Nah, dapat dilihat bahwa coding ini bisa berjalan dengan benar ya, tanpa ada modifikasi apapun. Dan jika dilihat sesuai dengan teori bahwa di sini pemanfaatan tuple untuk pertukaran ya, pertukaran data ya, pertukaran variabel. Di sini dipasangkan nama dulu ya, pasangkan nama, dia dimasukkan ke pasangkan nim nama ya. Ini fungsi ini dipanggil, inputnya ada dua, nim dan nama, lalu di sini ada return nim dan nama ya. Jadi di sini outputnya itu ada dua ya, bukan output satu. Di sini sudah dibuktikan pada teori ya, pada teori dikatakan bahwa untuk tuple ini digunakan untuk output lebih dari satu ya. Itu jadi bisa dilihat pada pertanyaan apa output program di atas. Di sini ada pertukaran data ya, ada pertukaran data, tapi di sini jika dilihat secara lebih detail ya, ada proses yang membuktikan bahwa pemanfaatan tuple untuk mengembalikan lebih dari satu output ya, lebih dari satu luaran. Nah, lalu yang kedua di sini pertanyaannya adalah kenapa pada tukar nama nim ya, tuple t nim nama harus di-assign ke variabel lain. Nah,
bisa dilihat ya proses assign di mana. Nah, ini ada proses assign ya. Di sini tukar nama NIM ya, tukar nama NIM, inputnya adalah tukar nama NIM. Ya, inputnya adalah tnim nama. Tnim nama ini adalah nama tapel. Ya, nama tapel dari nm dan nam. Ya. Karena ini sebuah parameter ya, jadi ini nama tapelnya ini untuk lokal ya, untuk lokal pada fungsi tukar nama NIM. Lalu untuk mengakses nm dan nam ya, nm indeks ke 0 dan nam indeks ke 1 ya, lalu ini di-assign ya ke NIM dan ke nama. Oh iya, ini kodenya masih ada yang salah ya. Kalau kita lihat soal ini harusnya ada NIM nama dan nama NIM. Ya, kita coba kita copy ya. Terus kita coba compile ulang ya. Akan coba compile ulang, kita jalankan ulang. Hasilnya sama saja ya. Ini pakai model assign. Lalu kalau tadi tidak pakai model assign ya, berarti ini bisa kita tutup seperti ini. Ini saya komen seperti ini ya. Terus coba saya jalankan, sama saja, bisa ya. Jadi bisa pakai assign, bisa tanpa assign. Di sini ada pertanyaan, apa output program di atas? Yang kedua, kenapa pada tukar tnim nama harus di-assign ke variabel lain? Nah, sekarang kita coba ya. Kalau saya tidak menggunakan, kalau ini kan tidak menggunakan assign, tapi langsung menggunakan return. Nah, sekarang saya mau balik ya, langsung ya. Mungkin di sini kita langsung modelnya seperti ini. Nah, kalau tadi kan bentuknya seperti ini nih. Saya copy pulang aja ya, biar yang ini. Sorry. Ini saya copy, saya masukkan ke sini. Nah, saya tutup, saya buka. Nah, sekarang saya melakukan hal yang sama persis ya. Saya copy, saya masukkan ke sini. Ini berarti dibalik ya nanti ya. Ini 01, 10. Ini saya coba balik. Ini saya komen. Ini saya komen. Ini saya open. Berarti ini returnnya 01. Jadi tetap ya. Nah, ini kedua-duanya tapel ya. Ini kedua-duanya tapel tnim nama. Berarti ini lokal. Sekarang kita coba apakah kalau seperti ini dia masih bisa berjalan tanpa error. Nah, kalau seperti ini ada error. Errornya tuple object does not support item assignment. Ya, kalau seperti ini ada error nih. Ya, dilihat sekali lagi. Kalau kita langsung lakukan perubahan pada tuple, ini tidak bisa karena tuple di sini sifatnya dia tidak bisa diedit ya. Tapi kalau kita editnya dengan cara yang seperti ini tadi, nah modelnya assign seperti ini, karena tnim nama 0 ini adalah tuple tnim nama,
ya. Sedangkan nim nama ini adalah variabel yang berbeda. Ya, ini variabel yang berbeda di luar ini. Lalu kita lakukan penukaran. Ya, kita lakukan penukaran. Lalu kita langsung returnkan nim, nama. Seandainya ini tidak dilakukan penukaran, ini kita tutup. Lalu ini kita tukar langsung seperti ini, nama, nim seperti ini. Ini juga seharusnya bisa. Kita coba jalankan nih. Ini juga akan tertukar. Nah, ternyata ada banyak sekali opsi di sini untuk melakukan penukaran. Yang penting apa? Tidak ada interaksi pada tapel secara langsung. Ya, tidak ada interaksi pada tapel secara langsung. Kalau di sini, ya, NM dan NAM itu merupakan sebuah tapel, tapi tanpa nama, ya, tanpa nama. Lalu tapel NM6, ya, saya masukkan ke fungsi tukar nama nim. Dia diterima sebagai tapel tnim nama. Tnim nama ini sebuah parameter berlaku lokal pada fungsi tukar nama nim. Nah, tapel ini dipecah menjadi variabel nim dan nama. Setelah dipecah, di-returnkan. Nah, dia masuk ke nama 6 lagi, NM6 lagi. Tapi NN6 di sini mungkin bisa jadi, ya, nanti kalian bisa coba searching ya, kenapa kok bisa terjadi seperti ini. Ya, kenapa kok dengan cara seperti ini dia bisa boleh diubah. Tapi kalau di sini, ya, di sini kita lakukan penukaran langsung dengan model yang ini tadi, ya, dengan teknik yang seperti ini tadi, dia akan error, ya. Kalau seperti ini dia akan error. Ya, kita lakukan penukaran seperti ini, dia akan error. Ini error, ya. Kalau seperti ini dia error karena ada interaksi langsung pada tapel. Kalau seperti ini coba dilihat, ya, dia masuk ke fungsi, ya, masuk ke sini, lalu dia di-returnkan, dikembalikan. Nah, di sini ada hubungannya dengan alokasi memori pada Python, ya, pada bahasa pemrograman Python. Nah, kalau kalian masih penasaran, ya, tentang hal ini, ya, bisa searching lagi, ya, mengenai tapel, ya, karena di dalam tapel, di dalam Python sendiri penggunaan tapel itu bisa sedikit dibikin tricky, ya, bisa dibikin dalam tanda kutip mutable dengan memanfaatkan sistem alokasi memori yang ada di dalam Python, ya. Tapi ini tidak akan saya bahas secara detail, ya, karena secara singkat saja, secara simpelnya, memang tapel itu dibuat atau dirancang untuk immutable dan dia tidak bisa diedit. Dan sudah saya jelaskan juga di video teori bahwa tapel ini memang karena dia tidak bisa diedit, dia bisa diakses lebih cepat karena dia modenya hanya mode baca, bukan baca tulis, ya. Mungkin kalau kalian pernah jamani CD, ya, CDR dan CDRW, proses pembacaan dan proses penulisan dan pembacaan pada CDR dan CDRW itu sedikit berbeda, loh. Jadi ini yang perlu diperhatikan dalam pembuatan aplikasi, ya. Efisiensi program itu juga perlu diperhatikan. Jadinya di sini muncul tipe data atau dirancang sebuah tapel, ya, dalam bahasa Python. Seperti itu, ya. Oke, yang selanjutnya untuk kasus 2.
Kasus yang kedua adalah save game. Deskripsinya, Mawar merupakan programmer ke game kelas 3. Dia ingin membuat game yang bisa menyimpan state saat dia bermain. Namun dia tidak ingin orang lain bisa membuka state game yang sudah dia simpan. Bantu Mawar untuk membuatkan mekanisme penyimpanan tersebut. Dan ini perlu diketahui, key merupakan string dan state game yang merupakan list dari integer dengan kapasitas 5 item. Buat hanya dengan mekanisme untuk simpan key. Nah, ini pseudocode atau codingnya. Anda bisa copy, ya, bisa jalankan. Jangan lupa indentasinya diperbaiki ya. Ini adalah hasil outputnya, contoh hasil outputnya. Ya, sebetulnya kalau Anda sudah mengcopy ya di Notepad atau di VS Code, ya, kalian lakukan indentasi ulang, maka program ini sebetulnya sudah oke. Ya, sekarang kita bisa terjemahkan program ini berdasarkan langkah-langkah. Bagian ini itu hanya merupakan catatan, sedangkan yang langkah ini yang merupakan yang perlu kita terjemahkan sebagai program. Ya, langkah 1 ambil global variable, contoh seperti ini. Berarti kita tinggal hapus saja ini. Hapus, ya, variabel globalnya apa? Berarti, ya. Lalu yang berikutnya, langkah kedua, apakah key ada di dalam digsave? Ya, cek apakah key. Ya, sebetulnya di sini sudah ada fungsi pengecekan. Nah, ini ya, if key in digsave. Ya, ini bisa kita copy di sini, langkah 2. Ya, lalu langkah 21, berikan pertanyaan H sama dengan input. Berarti ini tinggal dihapus saja. Ya. H input apakah data mau ditumpuk. Jadi kalau key-nya sama. Jadi ini jika key-nya sama. Ya, jika key-nya sama. Lalu langkah 211, ya, dalam langkah 21 apakah H sama dengan Y? Berarti di sini if, ya. Nah, seperti ini. Ya, lalu ini jangan lupa tambahkan titik 211 jika ya, maka state value simpan ke dalam dictionary. Nah, ini ya, berarti kita bisa tuliskan seperti ini. Game saving key sama dengan state value. Lalu jangan lupa lihat game state. Ya, ini fungsi lihat game state ini untuk melihat fungsi dari ini ya, fungsi game state ini dipanggil. Lalu langkah 22 ya, else ya, 22 simpan state value dalam dictionary key, sama berarti ya. Ini berarti ini masuk ke else. Seperti ini. Lanjutkan dengan panggil lihat game state. 23 berarti ini. Tapi Anda bisa lihat di sini ada lihat game state, ada di sini dan ada di sini. Saya kira mungkin kalau ada fungsi lihat game state yang ada di sini dan ada di sini akan dipanggil 2 kali. Lebih baik yang ada di sini kita hapus saja. Ya, jadi mungkin yang saya koreksi yang bagian ini. Sekarang kita coba jalankan programnya. Untuk kasus yang kedua. Nah, ini masih ada error ya. Oh, ini tidak titik 2. Nah, ini di sini. Oke, diperbaiki. Indentation. Ya, ini ada indentation error. Nah, ini ya. Oke, saya sudah. Nah, jadi pertanyaan pertama seperti soal ya, apakah mau menyimpan state? Kita jawab ya. Kuncinya
kita sesuaikan dengan soal ya. 1, 2, 3, 4. Ya, seperti ini. Ya, ini random ya. Ini angkanya ini random, berbeda dengan yang ini. Lalu kita jawab Y lagi. Masukkan kunci 54 aku. Seperti ini. Ya, ini dictionary. Ya. Kita jawab T. Kalau kita isi Y lagi 1, 2, 3, 4 akan muncul pertanyaan apakah mau ditumpuk. Nah, kita jawab ya, maka hasilnya seperti ini. Nah, akan ada perubahan nilainya. Jadi ditumpuk itu kalau ada key-nya itu sama. Kalau kita jawab tidak, sudah program berhenti. Ya, ini untuk membuat solusi untuk membuat kasus yang kedua. Mungkin seperti itu ya untuk kasus yang kedua. Programnya kurang lebih seperti ini. Lalu kalau fungsi load game-nya apakah digunakan? Fungsi load game sepertinya bisa dihapus ya di sini ya. Ini sepertinya tidak digunakan. Coba hapus, kalau kita jalankan hasilnya seperti apa? Tidak berpengaruh. Ya. Seperti ini. Nah, ini ya, kurang lebih seperti ini, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Jadi fungsi load game di sini bisa tidak digunakan. Mungkin seperti itu untuk praktikumnya ya. Silahkan nanti dipelajari lagi untuk fungsi tuple maupun untuk dictionary, kurang lebih beberapa hal yang perlu kalian pelajari. Jika nanti masih ada yang belum jelas, bisa ditanyakan pada kuliah sinkron atau meeting. Terima kasih.